bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Para ibu bapak yang saya hormati, saudara-saudari, muda-mudi, remaja yang awalnya saya ditulis jadwal puja bakti sekolah minggu. Ini sekolah minggunya gede-gede ya. Bayangan saya sekolah minggu anak-anak. Tapi tidak apa-apa. Siapapun bisa mendengar, siapapun bisa belajar agama. Nah, karena yang mendengar bukan anak kecil, ya tentu temanya bukan anak kecil. Disesuaikan. Apalagi campur-campur ada orang tua juga. Ya. Kita menjadi pengikut Sang Buddha tentu dengan berbagai macam alasan. Alasan paling klasik, alasan paling umum adalah keluarga. Ya. Bahkan dari kandungan sudah Buddhis. Loh, kenapa dari kandungan sudah Buddhis? Papa mamanya Buddhis. Jadi alasan mendasar, alasan umum, alasan klasik kita menjadi pengikut Sang Buddha karena orang tua, karena keluarga. Ya, itu jalur standar, jalur tradisional. Ada yang sini jalur sakit hati, pindah ya maksudnya. Ya macam-macam. 10 orang mungkin 10 cerita kalau di umum. Tapi umumnya rata-rata kita karena keluarga. Nah, namun kalau kita ditanya lebih lanjut, sudah pernah ke India? Ada yang sudah pernah ke India? Damayatra? Belum. Nah, itu boleh salah satu list impian di masa depan. Ya, sekali aja, sekali. Sering-sering ya nggak tahan. Karena kita kunjungi itu ruing-ruing, situs, bukan mall, bukan kota-kota megah, bukan. Yang kita kunjungin itu pelosok yang situs-situs, candi-candi reruntuhan. Ya, tapi itu ada kaitan dengan Sang Buddha. Kemudian ada yang jawab, oh sudah pernah. Nah, pertanyaan lanjut, sudah pernah ketemu Sang Buddha? Nambah belum. Saya juga belum. Nah, tetapi belum pernah ke India, jangan-jangan belum pernah ke Muara Jambi ya? Belum, waduh. Nanti nunggu tolnya jadi ya. Itu kampus terbesar di Asia, mungkin di dunia di zaman itu, ya, abad ke-8, abad ke-10, sampai abad ke-12. Kampus terbesar, salah satu studinya memang Buddhis, tapi studi umum, yang dunia saat itu belajar di situ. Dari Tiongkok itu Cungko, dari India, dari mana-mana, apalagi Asia Tenggara. Belajarnya di Muara Jambi. Ya memang anicca, memang. Tapi artinya kalian di sini punya sebuah sejarah yang sangat gilang gemilang. Bahkan pulau ini, ya, nama kunonya adalah Suwarna Dipa, Suwana, Suwana atau Suwarna. Tentu artinya banyak, tapi salah satu artinya berkaitan dengan geografinya, berkaitan dengan alamnya. Suwarna itu salah satu artinya adalah emas, emas sungguhan, bukan emas Joko, bukan, emas sungguhan. Jadi saking kayaknya alam Sumatera ini, orang-orang dulu ya, mengibaratkan, ya, bahkan membuat simbolik pulau ini Suwarna Dipa. Dipa itu pulau, bisa juga pelita. Jadi pulau yang memang berisi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Makanya punya peradaban yang saat itu sangat maju, mencapai kegemilangan. Nah, kita belum pernah ke India, apalagi ketemu Sang Buddha. Nah,
pertanyaan selanjutnya, kok mau jadi pengikut Sang Buddha? Ya kembali ke yang awal, ikut papa mama. Artinya, jangan hanya sebatas ikut papa mama, jangan sebatas hanya ikut orang tua, tapi kenali Sang Buddha. Ketahui Sang Buddha. Ya memang kalau secara fisiknya agak susah. Ya, zaman itu belum sopan, ya. Di zaman Sang Buddha dan sesudah zaman Sang Buddha itu belum sopan menggambarkan sosok. Bukan hanya Sang Buddha, kepercayaan agama saat itu pun belum sopan, belum pantas, belum sesuai, ya, budaya saat itu menggambarkan pujaannya, menggambarkan gurunya. Lukisan saat itu sudah ada. Cuman budaya saat itu belum pantas, belum sesuai, belum berani menggambarkan guru atau pujaannya. Ya, belum ada teknologi canggih, tetapi lukisan sudah ada. Jadi, kita bisa tahu Sang Buddha kalau kita baca salah satu dari misalkan Lakana Sutta. Ya, khotbah tentang tanda-tanda manusia agung. Nah, itu menjadi referensi penggambaran Sang Buddha belakangan. Bahkan di zaman Asoka, ya dupanya lumayan ya. Soalnya sambil ngomong, kalau cuma bernapas doang nggak terlalu masalah. Masuk ke tenggorokan, otomatis. Di zaman Asoka, kurang lebih 300 tahun sesudah Sang Buddha Mahaparinibbana, belum ada penggambaran. Belum ada citra Sang Buddha. Belum ada lukisan Sang Buddha, belum ada. Ya, pernah dengar Raja Asoka? Itu raja yang sangat besar sekali di zamannya dan menjadi pendukung utama Sang Buddha saat itu. Kurang lebih 300 tahun sesudah Sang Buddha Mahaparinibbana. Sang Buddha kan gampangnya abad ke-6. Asoka ini abad ke-3 sebelum Masehi. Belum ada. Cuma simbol-simbol yang diarahkan kepada Sang Buddha. Simbolnya apa? Ya stupa atau candi yang biasanya salah satu fungsinya banyak, salah satu fungsinya untuk menyimpan relik. Ya, menyimpan benda-benda yang berkaitan dengan pribadi beliau atau pribadi orang-orang suci. Kemudian ada cakra, roda dhamma. Ya, itu sebagai simbol Sang Buddha dan dharmanya, Sang Buddha dan ajarannya. Kemudian pohon bodhi. Nah, karena pohon bodhi itu tempat Petapa Gotama mencapai pencerahan, mencapai sama-sambudi, mencapai kebudaan. Apalagi? Nah ini, Rupang belum ada. Nah, sudah ada cakra. Apalagi? Kira-kira. Boleh jadi kuis ini ya. Salah satu yang paling tren saat itu, sampai sekarang pun masih digunakan di beberapa wihara, meskipun trennya sudah berubah menjadi citra seperti ini, yaitu Buddha Pada. Ya, Buddha Pada yang zaman dahulu, ya karena kita memang belajar ya terus ya, jadi keterbatasan SDM, pasti lebih populer kalau saya sebut Siripada. Pernah dengar Siripada? Waduh, kurang baca emang orang Indonesia ini. Zaman dulu disebut sebagai Siripada, tetapi kurang tepat. Kenapa? Karena Siripada ini digunakan oleh semua guru-guru di India. Jadi semua guru-guru India, baik yang mitos, baik yang historis, ya, baik yang kepercayaan, itu semua punya Siripada. Nah, kalau kita lebih spesifik, lebih tepat menyebut Buddha Pada. Artinya sama, tapak kaki. Tapak kaki, jejak kaki itu. Kadang satu, kadang sepasang kan. Nah, semua guru-guru di India dari dulu sampai sekarang bikin itu. Punya itu, namanya Siripada. Tapak kaki yang indah. Ya, menyimbolkan kepada tokohnya itu. Nah, kalau kita lebih tepat sebut sebagai Buddha Pada. Itu di zaman Asoka. Satu lagi yang cukup terkenal sebagai simbol Sang Buddha, Dhamma Asana. Jadi tempat duduk Sang Buddha mengajar tapi kosong. Jadi kalau suatu ketika ke candi atau ke wihara-wihara besar, kemudian ada relief, loh, kok ini tempat duduk kosong? Nah, itu maksudnya di situ Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Belum ada sosok manusia, belum ada. Abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, munculnya pencitraan Sang Buddha, penggambaran Sang Buddha
wujud Sang Buddha, ya, yang sebagai simbol juga, itu kira-kira abad pertama Masehi. Abad pertama Masehi. Jadi kalau kita kurang lebih bulatkan itu, 700 tahun sesudah Sang Buddha Mahaparinibbana, kurang lebih 600 sampai 700 tahun, baru ada muncul citra Sang Buddha. Baru ada muncul penggambaran Sang Buddha. Itu pun ya tidak bisa mendekati. Hanya sebagai simbolik. Dan itu juga karena pertemuan peradaban Yunani kuno dengan India, termasuk juga pasti ada kaitan juga dengan Tiongkok. Karena Tiongkok ke India, India ke Tiongkok itu tentu dari sebelum Masehi. Perdagangan yang kemudian menjadi terkenal sebagai jalur sutra. Jadi abad pertama Masehi baru ada citra Sang Buddha. Kenapa? Ya karena kebutuhan zaman. Kebutuhan zaman. Yang kalau secara arkeologi itu mirip dengan dewa Apollo. Ya, jadi orang Yunani kan sudah biasa menggambarkan dewa-dewi, pujaannya dan sebagainya, termasuk penciptanya dan sebagainya itu dengan sangat detail. Dan sampai sekarang peninggalannya masih banyak terawat kalau ke museumnya itu. Nah, karena marem tahu ya, marem apa marem? Marem itu abdol apa ya? Nyaman di hati. Apa nyaman di hati bahasa sini ya? Nggak tahu juga ya. Bahasa daerahnya. Marem, ya kalau kami nyebut marem ya udah, ya itu. Karena perkembangan kebutuhan peradaban terus menyesuaikan situasi, yang awalnya tidak sopan, yang awalnya tidak elok menggambarkan tokoh, menggambarkan guru, menggambarkan pujaan dan seterusnya, karena kena budaya Yunani kuno, nah mereka lama-lama, oh kayaknya bagus juga nih, kayaknya menarik juga nih. Kalau orang ekonomi kayaknya cuan juga nih. Iya kan? Nah ini kan nggak lepas dari ekonomi juga ini, simbol-simbol begini. Nah muncul. Yang pertama kali, diperkirakan pertama kali citra Sang Buddha, penggambar Sang Buddha itu mirip seperti dewa Apollo orang Yunani. Jadi gampang gini, kalau orang Yunani saat itu melihat, nah ini dewa Apollo. Tapi kalau orang India, terutama dia Buddhis, oh ini Sang Buddha. Kenapa? Ya karena memang belum pernah membuat. Sehingga meniru dan terpengaruh oleh budaya Yunani kuno. Seni patung, seni penggambaran Yunani kuno. Yang arca-arcanya, pratima-pratimanya itu banyak sekali ditemukan di Bamiyan. Bamiyan itu adalah suatu negeri yang sangat subur di jalur sutra, yang Xuanzang saat itu, gampang kayak gini, Xuanzang kan pulang nih dari India ke Tiongkok. Pengen mampir lah, pengen mampir sehari 2 hari. Tahu nggak? 6 bulan, bahkan lebih. Saking indahnya, saking bagusnya, saking makmurnya, saking sejahteranya Bamiyan saat itu. Lembah yang sangat subur, yang patung Budanya itu yang ada 50 meter lebih tingginya, yang diledakkan. Pernah dengar? Yang diledakkan oleh teroris? Yang sekarang Bamiyan itu bagian dari Afghanistan? Pernah dengar? Pernah baca? Waduh, kasihan sekali. Yang sekarang ini mau dihidupkan kembali, tapi ya udah terlambat, udah tinggal relungnya doang, dibom, hancur. Padahal itu adalah rupang Buddha kuno arkeologi yang tertinggi, terbesar, terindah di dunia saat itu. Sebelum dihancurkan. Nah, di situ boleh dibilang secara arkeologi cikal bakal citra Sang Buddha muncul. Abad pertama Masehi di sekitar lembah Bamiyan yang sekarang wilayah Afghanistan. Ya, referensinya memang kaitannya dengan Lakana Sutta, tetapi juga tidak bisa menghindari pengaruh dari Yunani kuno. Dari situ muncul. Artinya apa? Secara fisik ya kita tidak bisa persis menggambarkan Sang Buddha seperti apa. Dan juga karena ini tradisi, karena simbolik, tiap negara boleh menyesuaikan dengan modelnya masing-masing. Ya. Kalau sekarang ya pakai lihatnya internet aja ya, kalau ke sana kan jauh. Thailand punya sendiri. Nah ini Thailand juga. Thailand dia punya banyak style
karena kerajaannya berjenjang-jenjang, bermasa-masa. Ya, Thailand biasanya rata-rata identik langsing, rupang Budanya. Langsing, ya karena orang Thailand sukanya yang langsing-langsing. Tiongkok punya sendiri, badannya berisi, pipinya berisi. Nah, orang Tiongkok suka Sang Buddha itu badannya berisi, tidak langsing. Karena kalau langsing dianggapnya bokeh, kurus. Jepang punya sendiri, Korea punya sendiri, Indonesia juga punya. Yang menjadi masterpiece adalah Borobudur. Ya. Borobudur itu adalah penggambaran ideal manusia yang hoki, ya. Manusia yang beruntung. Nah itu. Sumatera juga punya sendiri, meskipun Sumatera juga pengaruhnya kepada Asia Tenggara, ya. Thailand, Laos, Kamboja, juga sama Sri Lanka. Jadi karena ini simbolik, tiap negara punya modelnya masing-masing. Yang juga unik adalah Kamboja. Kamboja itu menggambarkan Sang Buddha bukan hanya sebagai raja para petapa spiritual, tetapi juga raja dunia. Makanya kalau melihat rupang Buddha style Kamboja, dia pakai ornamen, pakai mahkota, pakai perhiasan dan sebagainya. Itu cara orang Kamboja, karena mereka masih juga negara kerajaan. Karena pernah mengalami kejayaan mereka, kerajaan yang gilang gemilang, yang peninggalan salah satu adalah Angkor Wat. Nah itu mengapa Sang Buddha digambarkan oleh mereka itu seperti raja dunia. Jadi jangan terkecoh, oh ini dewa, bukan. Itu bagi orang Kamboja adalah Sang Buddha. Karena mereka, oh Sang Buddha segala-galanya lah istilahnya. Semua yang bisa dicapai oleh manusia secara duniawi dan spiritual, Sang Buddha sudah mencapai. Gitu. Kenapa? Cara penggambaran Sang Buddha, tradisi Kamboja itu paling unik di antara yang lain-lainnya. Karena yang lain-lain itu sederhana. Ini ya sederhana. Borobudur lebih sederhana lagi. Sriwijaya juga sederhana. Yang lain-lainnya, Myanmar sederhana. Sri Lanka sederhana. Korea, Jepang, Tiongkok juga sederhana. Jadi yang paling banyak ornamen, kalau kita secara seni patung, yaitu adalah Kamboja. Tapi itulah bagaimana simbolik digunakan. Tetapi kalau kita lihat secara historisnya, suku Sang Buddha kan adalah salah satu suku Arya. Sang Buddha dari suku Arya. Nah, suku Arya ini sudah mix, sudah bercampur dengan dari Eropa. Jadi kalau ngelihat artis-artis Bollywood itu yang tinggi-tinggi, yang putih, yang mancung, yang guanteng, yang cantik, ya kurang lebih seperti itu. Keturunan ya ras dari suku Arya. Suku Arya yang salah satu adalah suku dari kerajaan Kapilavastu, Sang Buddha. Jadi Sang Buddha secara fisik kita bisa bayangkan ya guanteng, tinggi, putih, ya. Kemudian ideal badannya, hidungnya tentu mancung, tidak pesek, ya. Karena orang Eropa ya mancung-mancung dan lain sebagainya. Jadi secara fisik memang sudah mendukung. Ya. Nah itu kurang lebih, tapi ya foto aslinya, gambar aslinya memang tidak ada. Karena tadi penggambaran Sang Buddha, citra Sang Buddha, wujud Sang Buddha sebagai simbolik saja baru sekitar 600 atau 700 tahun sesudah Sang Buddha Mahaparinibbana. Nah, tetapi itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita meneladani apa yang Sang Buddha ajarkan dan yang beliau contohkan. Ya, makanya ada satu ungkapan terkenal itu, ungkapan bolak-balik. Ya, semalam kita sudah sedikit bahas bolak-balik. Ada satu ungkapan dari citra Sang Buddha, menggambarkan Sang Buddha meskipun tidak bisa sepenuhnya, yaitu yata wadi tata kari, yata kari tata wadi. Terjemahannya kurang lebih, apa yang Sang Buddha ucapkan, itu beliau lakukan. Apa yang beliau lakukan, itu yang beliau ucapkan. Artinya apa? Konsisten. Apa yang beliau ajarkan, itu beliau contohkan. Apa yang beliau contohkan, beliau ajarkan. Yatawadi tatakari, yatakari tatawadi. Wadi itu wada, owada itu ajaran atau apa yang beliau sampaikan. Jadi masa sekarang beliau konsisten.
Beliau bilang cinta kasih, ya beliau benar-benar praktek cinta kasih. Beliau bilang bijaksana, beliau benar-benar bijaksana, dan seterusnya. Nah itu. Nah, kalau kita mengacu kepada kesimpulan, menyimpulkan Sang Buddha yang begitu luar biasa kemampuannya, pengetahuannya, keterampilan, dan seterusnya itu, ya diringkas menjadi 3. Yang kemudian terkenal dalam semua mazhab Buddhis, ya, kalau palinya yang tadi saya kutip di awal. Ya. Kalau lengkapnya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha. Itu ringkasan yang paling ringkas dari puluhan, mungkin kalau dijabarkan ratusan sifat-sifat luhur Sang Buddha. Dan kita pun bisa melatih itu. Kenapa? Karena Dhamma sifatnya universal. Nah, menjadi 3. Bhagawa, Arahata, dan Sama Sambuddhasa. Sama Sambuddha. 3 ini kalau mau diringkas, kalau yang standar itu 9. 9 itu kita bisa jumpai dalam Buddha Nusati. Pernah baca? Ya kebangetan nggak pernah baca ya. Tapi paham? Ya silahkan dibaca-baca artinya. Jadi yang tengah-tengahnya adalah 9. Sifat luhur Sang Buddha. Buka bukunya silakan. Gampang kalau dicarinya. 9 itu kemudian, ya jadi orang diskon itu bukan zaman sekarang aja ya. Orang suka diskon, suka korting itu. Zaman dulu juga suka diskon. 9 dianggap masih panjang. Selanjutnya itu jadi 3 ini. Di 9 itu 3 ini ada. Bhagawa, Arahata, sama Sambuddha. Saya menyampaikan ini supaya nanti kalau kita sudah jelas, kita bisa melatihnya dalam keseharian. Sehingga kita pun bisa meneladani apa yang Buddha ajarkan. Sehingga kalau kita sudah berhasil seperti Sang Buddha, kita sama mencapai seperti yang Sang Buddha capai. Jadi bukan di sisinya, tapi bareng-bareng. Ini sebelahnya kan betul. Kalau sebelahnya di bawah, ini sebelahnya kalau di bawah kan dia sama. Itu Sang Buddha sama. Mencapai ibadah sama semua. Tidak ada ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 100 tidak ada. Sama semua. Nah, jadi dari 9 itu, ya, karena 9 mungkin pasti agak panjang, ya, meskipun ya 9 ya agak sulit dihafal. Salah satunya adalah Buddha Nusati, sifat-sifat luhur dari Sang Buddha. Tapi diringkas menjadi 3, supaya lebih juga mudah untuk diingat dan dipahami. Yaitu Bhagawa, Arahata, sama Sang Buddha. Ini ciri khas yang paling kentara, paling mudah untuk dibedakan, paling menjadi khas. Sama Sang Buddhasa atau sama Sang Buddha, sama Sang Budi. Nah, itu kalau secara mudahnya kita terjemahkan, itulah kebijaksanaan. Makanya terjemahan yang baru adalah dengan usaha sendiri, dengan diri sendiri, mencapai para sempurna dengan diri sendiri, dengan perjuangan sendiri, dengan usaha sendiri. Karena ada yang ngasih. Siapa sih ngasih? Nggak ada. Bukan Sang Buddha berkasih mencapai pencerahan. Dengan perjuangan sendiri beliau berhasil. Sama seperti kalian. Secara alamiah kalian ujian. Nyontek apa? Mikir kan? Secara kesempatan mikir kan? Bukan kerepek kan? Bukan nyontek kan? Itu dengan usaha sendiri kan? Bahkan ujian pun tidak dibantu. Kenapa? Karena kesepakatannya ini adalah ujian. Karena ujian kalian punya prepare ya, waktu 6 bulan atau 3 bulan atau sebulan belajar menyiapkan, tiba waktunya final ujian dengan usaha. Secara alamiah begitu. Jadi kita berhasil ya, secara alamiahnya, secara kesepakatan baiknya adalah dengan usaha sendiri yang memang begitu. Atau kita sederhanakan lagi. Pernah lapar? Pasti. Pernah haus? Pasti. Pernah lepek, capek kerja seharian? Pasti. Nah, pertanyaan lanjut. Laparnya, hausnya, capeknya, lepeknya, istirahatnya bisa diwakili. Ini saya punya voucher banyak. Banyak sekali saya dapat bonus voucher. Ini vouchernya buat kamu. Kamu makan yang banyak, kamu minum yang kenyang, kamu tidur yang pulas. Nanti kalau saya butuh transfer.
dengan usaha sendiri. Punya kebutuhan dasar saja nggak bisa meeting, apalagi surga, apalagi bahagia, apalagi kesucian. Itulah kenapa terjemahan yang sekarang ini supaya kita lebih jelas, lebih gamblang, dengan usaha sendiri, dengan perjuangan sendiri, oleh diri sendiri. Dan itu realistis, bukan egois, bukan sombong, bukan. Itu realistis. Karena tadi ujian secara kesepakatan normalnya, kesepakatan baiknya, usaha sendiri. Dapat 4 ya usaha sendiri, dapat 8 ya usaha sendiri, dapat 4 ya bodoh kan kamu belajar. Kenapa? Itulah hasil diri sendiri. Nah, penjelasan secara dalamnya adalah bijaksana. Bijaksana itu juga luas. Salah satu ciri bijaksana adalah pintar, cerdas. Ya gimana bisa berhasil dengan usaha sendiri kalau tidak pintar, kalau tidak cerdas? Jadi Sang Buddha secara intelektual itu cerdas sekali, pintar sekali. Artinya kalau kita mau menjadi pengikut Sang Buddha dan kita mau ya berbangga atau pede menjadi pengikut Sang Buddha, ya harus cerdas, harus pintar, harus punya logika yang sehat, harus punya nalar yang bagus, harus punya pengetahuan. Kenapa? Karena guru kita sangat pintar, bahkan jenius. Saat itu pengetahuan adalah 3 Weda. Di usia yang sangat belia, Pangeran Siddhartha ketika masih di istana belajar karena akan dikandung menjadi pemimpin di masa depan oleh orang tuanya, itu dengan waktu yang singkat menguasai 3 Weda. Dan 3 Weda saat itu, kalau sekarang ya mungkin sudah profesor doktor ilmunya itu. Dan saat itu soal itu adalah hafalan dengan hafalan. Dan hafalan nanti diuji tentang keterampilan ini. Sampai waktu mau menikah itu kan, aku bener pangeran di istana ini punya keterampilan. Akhirnya bikin saya barang, ya berkuda, memanah, keterampilan perang, strategi dan sebagainya. Pangeran sudah semua lolos. Dianggap pangeran manja gitu kan, pangeran yang nggak bisa apa-apa itu tidak. Pangeran Siddhartha itu begitu rajin, begitu tekun, begitu semangat, begitu gigih, pekerja keras, belajar dan kami semuanya beliau miliki, beliau kuasai. Jadi kebijaksanaan salah satu cirinya adalah cerdas, pintar. Tapi kalau sudah cerdas, sudah pintar, jangan kepintar. Apa itu pintar? Pinterin temannya, ngakali temannya, nipu temannya. Nah itu kan juga pinter. Tapi pinter yang salah digunakan. Jadi pinternya harus memberi manfaat kepada makhluk lain. Bukan pinternya pinterin temannya, ngapusi temannya, nipu temannya. Nah jangan. Itu pinter tapi salah digunakan. Jadi kecerdasannya, kepandaiannya, keterampilannya, kepinterannya untuk memberi manfaat kepada makhluk lain. Itu contoh kebijaksanaan. Kemudian arahata. Arahata yaitu kesucian. Dari kata ari dan hanta atau ananti. Jadi kata muda dan kata kerja. Ari itu apa? Ini ari bahasa Bali ya, bukan ari nama yang sekarang sering dipakai. Ari dalam bahasa Bali itu artinya musuh. Hanta atau hananti ya, itu artinya membunuh musuhnya. Siapa musuhnya? Bukan yang di luar, yaitu loba, dosa, moha, serta turunan ini. Nah siapapun yang sudah membunuh musuhnya, membunuh kilesanya hingga padam, hingga lenyap, dia akan mencapai kemuliaan. Jadi siapapun yang membunuh, memadamkan tobatnya, dosanya, mohanya, beserta keturunannya, itulah arahnya. Dia yang telah memadamkan, telah membunuh musuhnya. Karena musuh sesungguhnya bukan yang di luar, tapi yang di dalam ini. Artinya kotoran-kotoran batin kita, noda-noda batin kita, pengotor-pengotor batin kita, itulah musuh kita sesungguhnya. Sampai sudah bebas dari marah gitu. Siapa yang belum pernah marah sekali itu?
tiangnya itu jadi sepak gara-gara nabrak tiang. Pada tiang nggak mana-mana itu, matanya aja nggak dipakai. Buru-buru tiang nabrak tiang diomelin, pintu diomelin, pintu ditendang-tendang. Orang pintunya dari dulu ya di situ, belum lahir pintu dari situ. Ya itu lagi biasa. Jadi siapapun yang sudah memadamkan motor-motor batinnya, dia lapar. Nah, salah satu cirinya adalah damai. Damai. Jadi orang yang damai, orang yang terkendali, orang yang tentram, dia sudah mengarah kepada kesucian. Nah, lawannya adalah marah. Jadi karena marah ini siapapun bisa muncul, siapapun bisa mengalami, ketahui dan atasi. Nah, jawabannya tadi malam itu. Tapi itu nyata bahwa kemarahan bisa dialami oleh siapapun. Bahkan bukan manusia pun bisa marah. Bisa marah. Kucing bisa marah, buku bisa marah, unggas bisa marah, yang tidak tampak pun bisa marah. Kenapa? Ya karena masih punya kilesa, masih punya motor batin. Nah, ketika marah dikendalikan, marah diredam, marah dilepas, dalam arti ditiadakan, tidak jadi marah, itulah kedamaian. Nah, kedamaian itu seperti kesucian, meskipun sekejap, itu sudah sangat-sangat memberi manfaat. Satu lagi, bagawan. Itu kalau terjemahan itu adalah empuknya berkah, pemilik berkah. Maksudnya apa? Beliau dengan keterampilan, dengan pengetahuan, dengan kecerdasan, dengan jenius, dengan kebisaan, dengan kemampuannya mengetahui kebaikan-kebaikan, mengetahui apa yang bermanfaat, mengetahui apa yang berguna, dan beliau pelajari, beliau latih, beliau dapat manfaatnya, kemudian sharing kepada dunia. Yang mau belajar silakan, tidak mau tidak apa-apa. Nah, itu kenapa beliau ditulis sebagai pemilik berkah, empuknya berkah. Berkah di sini adalah kebajikan. Maka di Mandala Sutta itu kan ada 38 berkah. Nah, 38 action kebajikan. 38 hal-hal yang bermanfaat kalau kita pelajari dan kita latih. Nah, ciri salah satu dari berkah adalah cinta kasih. Cinta kasih yang secara ide dan diterapkan. Jadi awalnya seperti ide, awalnya semua wawasan pengetahuan. Nah, ketika diterapkan menjadi nyata. Ya, misalnya kita berapa melihara, kuncinya di nyata. Ya, jadi peduli, menolong, baik, positif, sehat, kemudian membantu, ya, kemudian terkendali dan sebagainya, itu semua kebaikan. Tapi masih abstrak. Ya, ingin berbakti hari Minggu, ya sudah selesai ziarah, atau sudah selesai kegiatan dan sebagainya, pulang ke rumah kerja bakti sama-sama, atau ketika bangun tidur sebelum berangkat sekolah dirapikan tempat tidurnya, jangan saingan sama kalau pecah. Itu baru ide, baru niat. Nah, ketika diterapkan, ketika dilakukan, itulah karunia. Kadang-kadang meta karuna begitu OPK. Niat baik, ingin membantu, ingin belajar, ingin berjuang, ingin berarti, semua kebaikan itu abstrak masih dalam pikiran. Itu meta. Nah, ketika diterapkan, itulah karunia. Misalnya ada orang sakit nih, siapa? Teman kah, tetangga, saudara dan sebagainya, dia sakit. Oh, sakitnya ringan, sakitnya masih bisa dijangkau, masih bisa kita pahami. Kemudian kita bikin obat. Ya, entah itu orang tua yang ngajarin, entah dikasih orang tua, atau kita usaha sendiri kasih obat. Kasihan dia sakit, itu mereka. Aduh, kasihan, aduh. Semoga dia lekas sembuh karena besok ujian, besok ada kerjaan dan sebagainya. Peduli, niat baik, ya, simpati, ya, peduli dia sakit, itu meta. Kita membawa orang obat, kita memberikan makanan, kita menghibur, itu karena. Kemudian dia menerima, ya, dia senang kehadiran kita, dia senang kepedulian kita senang, itu mulia. Ikut bahagia atas kenyamanan yang lain, ikut senang atas kesenangan orang lain, itu mulia. Nah, kemudian yang sulit memang UPK, batinnya seimbang. Dipuji tidak terbang,
dikritik, dicela, diberi masukan, tidak tanggung. Nah, tapi poin utamanya di meta. Meta diterapkan jadi karuna. Paham nggak bolak-balik saya jelaskan? Ya, jadi ketika kita melihat orang tua, teman atau siapapun untuk menolong orang lain, itu contoh karuna. Kebaikan yang akan dilakukan itu karuna. Kita ikut senang, ikut bahagia, pihak lain bahagia, itu mulia. Nah, lanjutkan dengan batin yang seimbang. Ketika sukses berhasil, tidak merasa sombong, tidak merasa arogan, tidak jadi ego. Kemudian ketika dikritik, dicela langsung ngamuk, itu belum PK. Itu bagaimana bagawa kita cari yaitu pemilik berkah, mempunyai berkah, pemilik kebajikan. Artinya beliau sesudah mengetahui kebajikan itu, sesudah mengetahui hukum alam itu, beliau sharing kepada kita, beliau mengajarkan kepada kita. Nah, contoh paling nyatanya adalah meta atau cinta kasih, termasuk satu paket dengan welas asih, dengan karuna, meta karuna, maitri karuna. Di zaman kuno itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan di zaman kuno itu sudah sampai tren. Mungkin di Sumatera pun, contohnya di Muara Jambi, ya, Bagawa, Arakata sama Sambudasa itu juga pasti pernah tren. Meskipun hancur ya, Anicca, ya, sehingga jejaknya cuma diperkirakan. Tapi kalau di candi-candi di Jawa sampai sekarang masih bertahan. Ya salah satu karena saking gedenya, angkanya saking gedenya dipanggul, dibopong, nggak kuat. Nah, salah satu peninggalan yang sampai sekarang masih ada, masih utuh, Candi Mendut. Kalau kita ke Candi Mendut, di sana ada 3 arca utama di dalamnya. Jadi kalau kita di luar, ini memang hebatnya orang dulu, filosofinya luar biasa. Ya, saya gambarin aja ya, semoga bisa ditangkap. Kan belum pernah sana kan? Nah, kalau sana, kalau ke Borobudur, suatu ketika patutlah ke Candi Mendut. Kalau kita belum masuk, kita dari luar, ya, mulai naik tangga nih, tinggi kan tangganya. Nanti ketika kita sudah melihat pintunya kecil. Itu kita melihat dari luar cuma sang Buddha. Besar karena sang Buddhanya 2,5 meter kurang lebih. Batu utuh. Jadi berarti candi itu dibangun arcanya dulu. Ya, pintunya cuma segini. Pintunya cuma seukuran orang. Arcanya gede sekali. Berarti arcanya dulu baru bangunannya. Ketika kita masih di luar itu, ya, hanya sang Buddha. Besar sekali dalam macam Buddha. Masuk, oh ternyata kanan kirinya ada bodhisattva. Ya karena itu kan tradisi Mahayana. Ya. Sebelah kanan bodhisattva Avalokitesvara atau pulang balik nggak apa-apa. Sebelah kiri bodhisattva Vajrapani. Di satu masa itu populer sekali. Beberapa tradisi Mahayana sekarang pun itu masih populer. Tapi kalau kita bisa membayangkan di Candi Mendut sebegitu gedenya, berarti di zaman itu sangat-sangat populer untuk memudahkan ajaran Sang Buddha, memudahkan diingat, dipahami, dicerap dan dilatih dalam keseharian. Bagawa, Arahata, sama Sang Buddha. Itu yang filosofi. Artinya apa? Semakin kita mempelajari ajaran Sang Buddha punya 3 ciri. Atau selain Sang Buddha ada 2 lagi, yaitu meta dan panya, cinta kasih dan kebijaksanaan. Ini harus lengkap. Kenapa? Karena kalau hanya cinta kasih saja tidak bijaksana, itu jadi orang baik tapi bodoh. Misalkan barangnya dicuri, salah, dulu kan nggak punya barang dicuri, barang dicuri nggak apa-apa, itu bodoh. Atau ada orang utang terbayar, kecuali udah kayak raya ya. Ya, dulu juga saya juga pernah utang sudah. Dia utang terbayar dikelasin. Iya, kalau udah lebih, kalau butuh ya lagi. Kalau kita udah bantu dia kok, justru kalau orang punya etika utang ya. Kalau jadi yang belum pernah utang, tapi jangan pinjol ya, pinjol itu berbahaya. Etika orang utang, ya ini etika. Ketika mengembalikan tepat waktu dan syukur dilebihin, terserah mau dilebihin sedikit apa, atau dilebihin dikasih rambutan, lebih dikasih buku Palembang,
lebih kasih goreng. Artinya apa? Kita berterima kasih sudah dibantu. Kenapa? Ya karena pinjolnya bukannya gede. Ya kita jangan menjualnya enggak. Artinya orang yang dibantu ketika kesulitan, dia akan berterima kasih ketika dia mengembalikan. Ya meskipun orang baik yang utang itu enggak bukan enggak, dia memang terus membantu. Gitu. Itu. Ya, jadi cinta kasih, kesucian, kebijaksanaan itu ciri khas paling mendasar, paling utama dari ajaran Islam. Dan kita bisa mempelajari, memahami, ya, mencerap dan melatih itu dalam keseharian. Kalian yang muda-muda ini mulai peduli dengan orang tua, mulai mengerti orang tua itu kerja keras demi skincare kalian. Kalian harus berterima kasih. Kalian harus peduli, harus bangga kepada perjuangan orang tua kalian. Ketika kalian bangga, kalian peduli, itu sudah kalian belajar menerapkan cinta kasih. Rasa hormat itu bagian dari cinta kasih. Dan juga tidak lepas dari kecerdasan. Orang bisa hormat, bisa respect itu orang cerdas, orang pandai. Nah, jadi cinta kasih, kesucian, dan kebijaksanaan itu nyata bisa kita latih dalam keseharian. Sesibuk-sibuknya kalian sebagai pelajar, sebagai orang yang sedang sekolah, harus bisa membagi waktu untuk peduli kepada orang tua, termasuk membantu orang tua atau belajar dari orang tua. Kalian yang ngebantu aja sering-sering nemenin orang tua sudah bangga, orang tua sudah senang. Tapi di telepon dari angka, dicari nggak ada, kalau minta pulsa dari nomor 1, ya orang tua ya gimana sih anak nggak tahu balas budi, nggak tahu bakti. Jadi ketika bisa membagi waktu kepada orang tua, bisa menemani orang tua, apalagi bisa membantu meringankan pekerjaan orang tua, meskipun cuma sejam 2 jam, itu sudah menerapkan damai. Itu cinta kasih, kebijaksanaan, termasuk kedamaian, salah satu ciri dari kesucian, itu sudah dipraktikkan. Ketika orang tua bisa kita bantu, kita bisa membagi waktu pada orang tua, kita menemani orang tua kan tenang kan, ayam kan, senang kan, happy. Itu sudah wujud dari kedamaian, ketentraman. Dan ketika kalian melatih itu, membagi waktu antara sekolah dengan di rumah dengan orang tua, itu sudah praktik damai yang nyata. Tidak ada yang praktik game, tapi game itu ada waktunya. Selama tugas sekolah PR sudah dilakukan, bantu-bantu orang tua sudah dilakukan, emang benar-benar free, ya silakan game. Ya silakan, karena itu juga bagian dari life balance kan. Hidup yang seimbang, hiburan di rumah boleh, tidak dilarang, ya kan, tidak bisa menghindari itu kalian. Cuma jangan mengganggu prioritas, jangan mengganggu yang utama. Tidak dilarang, itu bagian juga pergaulan dan sebagainya, biar nggak update lah gitu, biar tetap up to date. Tapi jangan lupa, tugas utama adalah belajar, tugas utama adalah membantu orang tua. Nah, ketika kalian bisa membagi waktu itu, menerapkan itu, kalian sebagai anak-anak itu sudah praktek damai sudah dipelajari dan sudah dipraktekkan, dan kalian sendiri nanti akan mendapat manfaatnya dari menerapkan damai dalam keseharian. Jadi nanti bisa direnungkan apa yang sudah kita bahas ini. Ya, misalkan contohnya, ketika meninggalkan kamar tidurnya, entah sekolah atau aktivitas, kira-kira rapi atau berantakan? Aduh enggak, ya jangan lah. Kalau kalian rapi meninggalkan tempat tidurnya, tempat tinggalnya, kamarnya itu ketika mau sekolah atau aktivitas, itu sudah praktik. Itu sudah punya cinta kasih kepada diri sendiri, cinta kasih kepada orang tua, cinta kasih kepada orang-orang di rumah. Kenapa? Karena itu skill dasar. Jadi menerapkan damai itu kalau dalam bahasa sekarang adalah punya skill dasar. Kalau kalian punya skill
harus dipaksa mandiri sebelum waktunya, kan nggak siap aja. Masak bisa, nyuci bisa, nyapu ngepel bisa, nyetrika bisa, kerja-kerja standar bisa. Itu amit-amit, dan kalau sampai dadakan harus mandiri, kalian tidak akan siap. Nyuci nggak bisa, nyapu ngepel nggak bisa, masak nggak bisa, kerja-kerja ringan nggak bisa, pasang air gosong. Air gosong itu cuma air doang. Nanti kalau kalian dipaksa mandiri, wah itu menderita sekali. Tapi kalau kalian belajar skill dan sebagai orang tua, suatu ketika di kos, sekolah, kuliah, kerja, harus jauh dari orang tua, karena kalau PP itu capek, ongkosnya juga mahal dan sebagainya, kalian sudah tidak kerepotan. Jadi punya skill dasar hidup sehari-hari itu sudah praktik dalam membuat dirinya tentram, membuat orang tuanya tentram, membuat keluarganya tentram, membuat sekitarnya tentram. Jadi punya skill dasar dalam bahasa kalian itu sudah praktik dan sudah mendapat manfaat dari dalam. Jadi dalam itu keseharian bukan bicara kitab suci yang hafalan itu tidak harus sampai ke sana dulu. Tapi bagaimana di rumah itu nyaman, di rumah teratur, di rumah harmonis, di rumah menjadi manfaat, meskipun itu masih kecil, itu sudah praktik. Termasuk kalau ngomong sama orang tua, jangan nyanyi, jangan nyolok, jangan bentak, jangan. Jadi setidaknya apapun kita kepada orang tua, jangan bentak orang tua, jangan marah kepada orang tua. Nanti kalau orang tua yang berbalik marah, dipecat jadi anak, jadi apa? Jadi apa? Orang tua balik marah, nanti orang tua sampai mesum, dipecat jadi anak, itu jadi apa? Jadi anak singkong, jadi anak. Jangan. Jadi harus bisa bagaimana membuat pikiran, ucapan dan jasmani kita itu tidak menyinggung, tidak menyakiti orang. Itu juga tetap, itu juga sudah praktik. Jadi kalau ngomong sama orang tua itu harus jangan ngomong yang buruk, jangan ngomong manis ketika kita pulsa doang. Tapi ngomong yang manis, ngomong yang elok, ngomong yang tepat itu di semua situasi. Kenapa? Karena setiap hari kita berbicara, setiap hari kita ngomong. Itu sudah praktik ya. Jadi ketika bisa menghargai orang tua, menghormati yang lebih tua, berkata-kata yang tepat, berkata-kata yang elok, itu sudah praktik. Jadi sekali lagi, karena kita belum ketemu Sang Buddha, kita tidak tahu persisnya fisiknya Sang Buddha seperti apa, karena zamannya sudah sangat berbeda, sudah sangat lama, kurang lebih sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi kita masih bisa ya, menjadi pengikut Sang Buddha dengan meneladani ajarannya, dengan memahami, mengerti ajarannya, dengan mencerap ajarannya, kita terapkan dalam keseharian kita di rumah masing-masing, di tempat kita masing-masing. Dan yang nyata kita hadapi setiap saat boleh dibilang adalah orang tua. Nah, kepada beliau kita bisa menerapkan cinta kasih, kedamaian, kebijaksanaan, itu sudah praktik. Seperti yang sudah banyak orang berhasil dan manfaat, yang merasakan manfaatnya dari zaman yang Sang Buddha. Yang semoga bisa mengerti, bisa dipahami, bisa menambah pengetahuan wawasan kita, sehingga jangan lupa dalam hidup keseharian, dalam hidup nyata, dalam hidup adalah diri kita sendiri. Nah, artinya kita pun bisa belajar dan bisa praktekkan dhamma terus dalam keseharian kita, apakah di rumah, di sekolah, tempat beraktivitas, bekerja, dimanapun kita berada. Dhamma itu bisa kita latih, kita terapkan secara nyata, dan manfaatnya pun tidak menunggu lama, tidak menunggu jauh-jauh waktu, secara cepat manfaatnya pun bisa kita rasakan dari dhamma yang kita latih. Tapi kalau kita bersingkat, apa itu
satu poin yang Sang Buddha ajarkan dan beliau terapkan, yang kalau kita sederhanakan adalah kebaikan, cinta kasih, kemudian ketentraman, kedamaian, dan kebijaksanaan. Bhagawa arahata sama Sambuddhasa. Kebaikan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Pahami ini, mengerti ini, cerap ini, latih ini, pasti manfaatnya akan sangat berguna untuk kita sekarang maupun untuk masa-masa.